Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 438. Melanjutkan cerita sebelumnya. Lembah Peri nomor 1, menara suci terbaik yang indah, telah berlalu 280 tahun dalam sekejap mata. Tiba-tiba, menara besar itu ditutupi dengan retakan tebal, dan napas kuat keluar dari Tan Yun yang duduk bersila. Jika Anda dapat melihat ke dalam tubuh Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa jiwa Hong Meng kedua dipadatkan di domain Hong Meng di kolam rohnya. Itu berarti dia telah memasuki tingkat kedua alam ilahi. Pada saat yang sama, jauh di pegunungan Tianpu, di aula yang megah, seorang pria dan seorang wanita duduk sambil tersenyum. Pesona wanita itu masih hidup. Itu adalah Zhuge Yu, pemimpin istana peri abadi. Pria itu adalah pria tua. Dia tidak lain adalah pemimpin sekte abadi-abadi Ruyan Wuji. Huangfu Shengzong jauh dari istana peri abadi dan sekte abadi-abadi. Secara alami, mereka tidak tahu situasi Huangfu Shengzong saat ini. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Si Tu Feng meminta pria berpakaian hitam untuk mengirim surat kepada istrinya Zhuge Yu. Dia menyebutkan bahwa Tan Yun telah mengambil kursi patriark Huangfu Shengzong. Dia juga mengatakan bahwa Tan Yun berbakat dan tidak bisa tumbuh lagi. Dan biarkan Zhuge Yu menemukan Ruyan Wuji untuk berdiskusi dengan guru suci Namong, bernegosiasi sesegera mungkin, dan bersiap untuk menyerang Huangfu Shengzong kapan saja. Akhirnya, Si Tu Feng meminta utusan berpakaian hitam untuk memberitahu Zhuge Yu agar tidak mengirim seseorang untuk menemukannya agar tidak mengungkapkan identitasnya. Inilah sebabnya Zhuge Yu tidak mengirim siapapun untuk menemukan suaminya selama lebih dari 10 tahun. Pada saat yang sama, Zhuge Yu ingat bahwa suaminya berkata bahwa begitu perang saudara pecah, dia akan memberitahu dirinya sendiri bahwa dia akan bekerja sama di dalam dan di luar untuk menghancurkan Huangfu Shengzong. Selain itu, lebih dari 10 tahun yang lalu, Zhuge Yu secara pribadi pergi ke sekte abadi-abadi untuk menemukan Ruyan Wuji dan membahas serangan terhadap Huangfu Shengzong. Pada saat itu, Ruyan Wuji benar-benar merasakan penghalang berat di wilayah domain ilahi dan berlatih. Dan sebelum retret tanpa batas, Ruyan memberitahu leluhur sekte abadi untuk tidak mengganggu dirinya sendiri bahkan jika langit runtuh. Alasan mengapa Ruyan Wuji dapat mengucapkan kata-kata seperti itu adalah karena sejak zaman kuno, ada banyak orang kuat yang telah sempurna di alam ilahi. Mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka dan belum menyentuh penghalang alam domain ilahi sampai mati. Oleh karena itu, dapat dibayangkan betapa bersemangatnya Ruyan Wuji ketika dia menyentuh penghalang batas domain ilahi. Pada saat ini, Zhuge Yu, 9 tingkat alam ilahi yang berat, tersenyum dan berkata, "Selamat, Tuan Ruyan, memasuki domain ilahi." Terima kasih. Ruyan meminta maaf dengan tinju, Tuan Istana Zhuge pergi ke sekte saya untuk menemukan saya terakhir kali. Saya juga mendengarnya. Tidak, saya datang ke sini segera setelah saya meninggalkan Bea Cukai. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Tuan Istana Zhuge. Terakhir kali saya mengunjungi sekte saya. Mendengar pidato itu, Zhuge Yu memberitahu Ruyan Wuji apa yang telah dia pelajari dari suaminya. Dan jelas bahwa kita akan pergi ke dinasti suci Namong dan berdiskusi dengan Yang Mulia Namong tentang menyerang Huangfu Shengzong. Mendengar itu, Ruyan Wuji yang tua dan licik mengangguk dalam diam, tetapi sebenarnya dia mencibir di dalam hatinya. Perjanjian dengan guru suci Namong pada waktu itu adalah bahwa setelah putraku dan Namong Yukin menikah, itu dianggap aliansi nyata untuk menyerang Huangfu Shengzong. Saya baru saja bertunangan sekarang. Dan saya ingin menggunakan raja ini sebagai penembak. Jika raja ini sekarang membantu Anda, setelah Huangfu Shengzong terbunuh, ketika pernikahan disetujui, Huangfu Shengzong akan diserahkan kepada Namong. Dinasti Suci. Aku belum menikah. Jika Patriark benar-benar membantumu, bukankah dia akan kehilangan banyak jika kamu berubah pikiran? Berpikir pada dirinya sendiri, Ruyan Wuji berpura-pura bermartabat dan berkata,
Tuan Istana Suge, Anda tidak tahu. Sekarang leluhur saya yang tinggi retret ke tingkat ke-7 domain ilahi. Saya khawatir kita akan membunuh Huang Fu Sengsong sekarang. Jika mereka memiliki tingkat ke-6 domain ilahi, aku khawatir kita akan mati. Mendengar pidato itu, Suge Yu mengerutkan kening. Tuan Ruyan dapat yakin. Menurut suami saya, Huang Fu Sengsong belum pernah mendengar ada orang yang dipromosikan ke domain ilahi dalam beberapa tahun terakhir. Yuan Jinglun, satu-satunya di tingkat domain ilahi, juga meninggal ribuan tahun yang lalu. Suge Yu merasa Ruyan tidak mau melakukannya. Seperti yang dia pikirkan, Ruyan Wuji kemudian berpidato sehingga dia akhirnya tahu masalahnya. Tuan Istana Suge, masalah ini sangat penting. Jangan bertindak gegabah. Ruyan berkata, "Yah, Gaozu saya tidak bisa keluar dari celah dalam waktu singkat. Sebaiknya kita segera berangkat ke dinasti suci Namong dan berdiskusi dengan Yang Mulia Namong untuk memajukan pernikahan putraku dengan Yukin. Nenek moyang saya mungkin dapat meninggalkan retret setelah 12 tahun, maka kami akan membiarkan mereka menikah dalam 12 tahun. 3 hari setelah hari pernikahan, aku, Sekte Abadi, menyerang Huang Fu Sengsong bersama dengan istanamu dan dinasti Namong." Menurut kesepakatan, setelah kehancuran Huang Fu Sengsong, meteor God Canyon Huang Fu Sengsong menjadi milik dinasti Namong. Bagaimana? Setelah mendengar ini, Suge Yu menyadari bahwa Ruyan Wuji sama sekali tidak takut pada Huang Fu Sengsong, tetapi khawatir bahwa setelah menyerang Huang Fu Sengsong, dia dan dinasti Namong akan membatalkan pernikahan mereka. Meskipun Suge Yu mengetahuinya saat ini, dia secara alami tidak akan menunjukkannya. "Oke, pemimpin istana berjanji," Suge Yu berkata sambil tersenyum, "Tuan Ruyan, ayo pergi, dan kita bisa pergi ke dinasti suci Namong." "Tuan Istana Suge, tolong bicara cepat." Ruyan tertawa terbahak-bahak, dan kemudian terbang keluar dari aula bersama Suge Yu. Pegunungan Tianpu sangat luas, Suji Yu dan Ruyan Wuji. Jika mereka ingin melewati Huang Fu Sengsong, mereka harus sengaja terbang selama setengah bulan. Karena itu, mereka menghabiskan beberapa bulan dari kedalaman pegunungan Tianfu. Ketika mereka melakukan perjalanan melalui tengah pegunungan Tianfu, mereka tidak membuang waktu untuk melihat Huang Fu Sengsong, tetapi langsung terbang keluar dari pegunungan Tianfu. Butuh waktu 1 tahun bagi mereka untuk mencapai dinasti suci Namong. Waktu berlalu setahun kemudian. Di sisi kiri aula yang megah duduk Ruyan Wuji. Di sisi kanan aula duduk Suge Yu. Di kursi di aula utama duduk pasangan parubaya. Pria itu bertubuh kekar dan memancarkan aura bawaan raja. Orang ini adalah guru suci Namong, Namong Qingqian. Meskipun seorang wanita berpakaian seperti seorang wanita, cincin pertumbuhannya tidak meninggalkan jejak tahun di wajahnya yang cantik. Putri ini adalah Siwan Ruo, perawan Namong. Bagi orang luar, dia adalah ibu kandung Namong Yukin dan Namong Ruksue. Faktanya, selain Siwan Ruo, hanya 3 orang yang tahu bahwa dia bukan ibu kandung dari saudara perempuan Yukin. Ketiga orang ini adalah guru suci Namong, Duan Changtian dan Suge Yu. Alasan mengapa Namong Yukin dan Namong Ruksue salah mengira bahwa perawan Namong adalah ibu kandung mereka, ada juga rahasia yang sangat kejam untuk kedua saudara perempuan. Pada saat ini, setelah mendengar lamaran Ruyan Wuji, Raja Suci Namong tersenyum dan berkata, "Tuan ingin membiarkan orang tuanya memimpin pernikahan dengan leluhurmu yang tinggi setelah leluhurnya meninggalkan retret. Karena Tuan Ruyan ingin melamar, Raja ini secara alami setuju. Menurut pendapatmu, hari ini, 11 tahun kemudian, biarkan Ruyan Chen menikahi Yukin. Setelah menikah, ketiga pasukan kita segera menyerang Huang Fu Sengsong. Oh, omong-omong, tempat pernikahan ada di dinasti suci Namong saya. Bagaimana?" Mendengar pidato itu, Ruyan tersenyum, "Tidak masalah, ini kesepakatan." Waktu berlalu, 7 tahun kemudian. Lebih dari 9 tahun telah berlalu sejak Tan Yun retret. Sekarang masih ada 4 tahun lagi dari tanggal pernikahan. Selama periode itu, Jin Xuanzi tampaknya membawa katak untuk memakan sisiknya, dan dia bertekad untuk menghancurkan pintu rahasia. Kerja kerasnya terbayar, dan akhirnya, Jin Xuanzi menunjukkan senyum seperti bunga krisan di wajahnya yang pahit. "Wow, hahaha. Lihat,
Para tetua, tirai tipis yang menutupi pintu wilayah rahasia jelas telah memudar. Terus menyerang, patriark ini harus paling lama 1,5 tahun, pintu alam rahasia akan dibobol oleh kita. Pada saat itu, kita harus membayar kesulitan yang telah kita derita selama bertahun-tahun dan membiarkan Huang Fu Sengsong menggunakan hidupnya. Mendengar pidato itu, para tetua menunjukkan mata garang mereka dan bergantian menyerang pintu tempat rahasia itu selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, Istana Peri Abadi. Awan naik di pegunungan dan bulan perak meredupkan malam. Di lembah peri yang indah, suara menyenangkan seperti suara alam tiba-tiba terdengar, hihi. Selama 2000 tahun di menara dan 40 tahun di luar, sang putri akhirnya memasuki 4 tingkat alam ilahi. Pada saat berikutnya, dengan rambut putih menari dan rok beterbangan, seorang gadis cantik berambut putih berdiri di langit di atas lembah peri. Gadis itu tidak lain adalah Namong Yukin. Setelah tertawa, Namong Yukin melihat ke arah Huang Fu Sengsong, dan dengan lembut berkata, aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Sekarang aku akan pergi menemuinya dan Ruksue. Kiner. Pada saat ini, suara menyayangi terdengar di langit malam, tetapi Zugeyu terbang ke Namong Yukin dengan senyum ramah. Di sampingnya, ada Duan Changtian berusia 90 tahun. Tuan itu baik. Namong Yukin tersenyum, dan segera menatap Duan Changtian. Ketika dia masih tidak bisa melihat ranah Duan Changtian, Namong Yukin berkata pelan, kakek Duan yang baik. Meskipun dia memanggil, kakek Duan, di mulutnya, dia ingin menghancurkan Duan menjadi berkeping-keping saat ini. Namong Yukin sering berpikir bahwa dia dibawa pergi oleh Duan Changtian ketika dia menikahi Tan Yun di kota Wang Yue, jadi dia membencinya sampai ke tulang. Dia berpikir bahwa Duan Changtian akan mengambil dirinya sendiri, membuat Tan Yun dan dirinya sendiri saling melupakan dan saling bertarung lagi dan lagi. Kebenciannya pada Duan Changtian telah mencapai tingkat yang tak tertahankan. Budak tua, selamat kepada putri tertua. Dia telah dipromosikan ke alam ilahi tingkat keempat. Duan Changtian berkata dengan ramah, bakat dan kualifikasi putri tertua tidak ada bandingannya di dunia. Terima kasih atas pujian kakek Duan. Namong Yukin berkata sambil tersenyum, kakek Duan, apa wilayahmu sekarang? Kiner tidak bisa melihatnya. Putri, budak tua ini sekarang menjadi kesempurnaan agung di alam ilahi. Mendengar ini, hati Namong Yukin tercengang, sepertinya aku harus berpikir untuk membunuhnya dalam jangka panjang. Sementara Namong Yukin berpikir, Zugeyu tersenyum dan menarik tangan giok Namong Yukin dan berkata sambil tersenyum, Kiner, aku akan memberitahumu kabar baik sebagai seorang guru. Menguasai. Tapi kemudian, jawaban Zugeyu membuat wajah Namong Yukin sedikit berubah, dan dia khawatir. Kiner, ayah, dan ibu permaisuri telah bernegosiasi ulang dengan Tuan Ruyan. Zugeyu berkata sambil tersenyum, dalam 4 tahun, Anda dan Tuan Muda Ruyan akan menikah. Apa, 4 tahun? Namong Yukin mengerutkan kening. Tuan, menurut waktu yang ditentukan sebelumnya, masih ada lebih dari 20 tahun. Zugeyu berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu tentang ini sebagai seorang guru. Oh, omong-omong, Kiner, itu akan memakan waktu 1 tahun segera setelah Anda mulai dari istana saya ke dinasti Suci Namong. Kecuali untuk 1 tahun dalam perjalanan, 3 tahun tersisa hanya akan memungkinkan Anda untuk memiliki lebih banyak kontak dengan Ruya Chen. Sekarang, Tuan Ruyan, telah menunggu Anda di aula VIP istana kami selama sebulan dengan Tuan Ruyan kecil. Sekarang Anda bersihkan dan mari kita pergi ke dinasti Suci Namong bersama Ruyan dan putranya. Mendengar pidato itu, Namong Yukin menahan amarahnya. Memikirkan kata-kata yang Tan Yun katakan padanya untuk berurusan dengan Zugeyu dan Ruyan Chen ketika dia berpisah dari Tan Yun 40 tahun yang lalu, dia berkata, Tuan, ketika kita melewati area pusat Gunung Tianpu, saya akan menemukannya Namong Ruksue. Kalau begitu kembalilah ke dinasti Namong dengan Ruksue. Zugeyu juga bisa menebak dengan jari kakinya bahwa Namong Yukin ingin menemukan Tan Yun dengan kedok melihat Ruksue. Zugeyu memikirkan cicit Situ Hao yang dibunuh oleh Tan Yun, dan kemudian melihat ke depannya, murid yang sangat dia cintai di masa lalu ini, dia penuh dengan kebencian. Dia tidak pernah merasa membenci Namong Yukin seperti sekarang.
Yukin, jika sepupuku tidak memperlakukanmu sebagai korban dari kepentingan dinasti suci Namong, aku ingin membunuhmu sekarang. Hati Zugeyu sangat kejam. Sepupu di mulutnya adalah Siwan Ruo, permaisuri Namong. Zugeyu menahan niat membunuhnya dan berkata, "Kiner, ibumu telah mengirim seseorang ke Huangfu Shengzong untuk memberitahu adikmu tanggal pernikahanmu. Mungkin adikmu telah kembali ke dinasti suci Namong sekarang." Seperti yang Zugeyu katakan, perawan Namong memang mengirim seseorang ke Huangfu Shengzong untuk memberitahu Namong Ruksue. Tapi Zugeyu tidak tahu bahwa orang yang dia kirim telah dibunuh oleh keluarga Jin yang menyerang Huangfu Shengzong. "Tuan, mungkin Ruksue tidak harus kembali ke dinasti suci." Namong Yukin meraih lengan kanan Zugeyu, "Tuan, lepaskan Kiner." "Tidak," Zugeyu berkata dengan tegas, "sekarang ada konflik antara Istana Peri Abadiku dan Huangfu Shengzong. Jika kamu pergi ke Huangfu Shengzong, itu terlalu berbahaya." "Guru," Namong Yukin baru saja membuka mulutnya dan disela oleh Zugeyu. "Jangan katakan itu. Aku tidak akan setuju. Tolong bersihkan dengan cepat dan pergi ke dinasti suci Namong bersamaku, Tuan Ruyan dan Tuan Muda Ruyan." Mendengar pidato itu, Namong Yukin tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Dia cukup cemas. Dia ingin memberitahu Tan Yun berita pernikahannya sebelumnya, tetapi itu jelas tidak mungkin. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Namong Yukin cemas, dan segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan sentuhan ketegasan melintas di matanya yang indah. "Oke Tuan, kamu pergi ke aula VIP dulu, dan Kiner akan pergi setelah mandi dan berganti pakaian," kata Namong Yukin. "Baiklah." Zugeyu mengangguk dan pergi bersama Duan Changtian. 1 jam kemudian, suara mendesing. Namong Yukin naik dari lembah peri dengan kecepatan tinggi dan melesat menuju pintu keluar tempat rahasia Istana Peri. Wosh, wosh. Ketika Namong Yukin baru saja terbang menjauh dari lembah peri, tiba-tiba, 2 sosok muncul dari udara tipis di puncak utara lembah. Mereka menembus langit malam beberapa kali lebih cepat dari Namong Yukin, dan menghalangi jalan Namong Yukin selama beberapa detik. Di depan Namong Yukin, dia berubah menjadi Zugeyu dan Duan Changtian. "Kiner, kamu mau kemana?" Suara Zugeyu agak dingin. "Jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kenapa, kamu tidak akan pergi ke Tan Yun? Pernahkah kamu memikirkan konsekuensi dari apa yang kamu lakukan?" Zugeyu berteriak, "Sebagai seorang guru, aku memberitahumu bahwa konsekuensi dari kepergianmu adalah membuat ayahmu, Ibu Suri dan bahkan seluruh dinasti suci Namong menjadi bahan tertawaan dunia. Tidak hanya itu, kamu juga akan membuat Istana Peri Abadi dan Sekte Abadi-Abadi menjadi lelucon di mata semua orang. Jika kamu pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Namun, saya dapat menjamin bahwa yang kuat dari Istana Peri Abadi, Sekte Abadi dan dinasti Namong akan segera datang ke Huangfu Shengzong, membunuh Tan Yun dan semua orang mati."